sekarang praktek penumbalan itu ada juga yang naruh tumbalnya itu di jalan-jalan raya, di pinggir-pinggir jalan raya. Jadi jin atau bangsa gaib yang ditugaskan untuk mencari tumbal itu disebar bebas di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Ya, sedulur, kali ini saya akan membahas tentang korban penumbalan atau korban pesugihan. Di daerah kita kan sekitar kita masih sampai sekarang itu masih marak sekali praktek-praktek pesugihan. Walaupun itu bagi masyarakat umum sebenarnya nggak ada bukti sih. Cuman biasanya sekali ada orang yang melakukan pesugihan gitu, kabarnya itu langsung tersebar gitu di tetangga-tetangga, di warga sekitar. Entah seperti apa kejadiannya atau seperti apa prakteknya, tapi biasanya tiba-tiba itu kedengaran aja kabarnya. Dan itu lambat laun akhirnya bisa terbukti kalau mereka itu benar-benar melakukan praktek pesugihan. Nah, dalam praktek pesugihan itu kan nggak mungkin satu pesugihan, apalagi hubungannya dengan makhluk gaib, itu tanpa adanya ubo rampe dan juga tumbal. Yang ekstrim itu tumbal, kalau ubo rampe kan paling sesajen biasa. Misal kita mencari nomor togel apa-apa gitu, kalau yang level rendah biasanya paling kita ngasih ubo rampe aja, sesajen saja. Cuman kalau nomor togel yang benar-benar tingkat tinggi, gaibnya tingkat tinggi, kemungkinan tembusnya besar, itu biasanya menyediakan tumbal juga, entah itu tumbal hewan atau yang paling parah tumbal manusia, keluarga kita. Itu contoh di togel. Kalau contoh pesugihan lain ya banyak lah, marak di sekitar kita. Ada pesugihan di Laut Selatan lah, di Laut Utara lah, di gunung apa gitu, sebagainya marak sekali seperti itu. Itu kan kebanyakan mereka menyediakan tumbal. Nah, orang yang ditumbalkan itu bagaimana sih di sananya? Katanya, kata orang-orang itu di sana disiksa, terus dijadiin budak gitu sebagainya. Lah yang dibawa ke sana itu sebenarnya apa? Jasadnya, apa ruhnya, apa apanya gitu kok. Banyak sekali warga sekitar bilang, oh itu si A ditumbalin itu dibawa ke Laut Selatan apa dibawa ke Laut Utara gitu. Lah yang dibawa itu apanya? Jasadnya apa-apanya. Soalnya waktu si A atau si korban pesugihan itu jadi tumbal, itu jasadnya meninggal ya meninggal. Di hadapan banyak mata, banyak pasang mata itu memang meninggal, ya disucikan, dikebumikan biasa. Lah, terus yang dimaksud jadiin tumbal pesugihan itu gimana? Kalau ruh itu nggak mungkin ruh bisa diambil sama bangsa gaib, soalnya bangsa gaib pun sama seperti kita, sama seperti manusia, hanya beda alam aja. Ruh itu full, penuh kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin kita apa bangsa gaib bisa mengendalikan ruh. Jadi bahasa masyarakat sekitar tentang penumbalan atau pesugihan gitu itu yang dibawa ke sana itu menurut sudut pandang pribadi saya dari pengalaman-pengalaman yang udah ada itu yang dibawa ke sana itu adalah bentuk sukmanya. Jadi sukma korban pesugihannya yang dibawa ke lokasi tempat pesugihannya. Misal pesugihan di Laut Selatan gitu, misal ya sukmanya korbannya itu dibawa ke Laut Selatan, di sana dijadiin budak. Jadi gini, yang dimaksud sukma itu di dalam diri manusia itu kan ada tiga komponen utama, maksudnya komponen spiritual yang saya maksud. Itu yang pertama jasad, yang kedua ruh, ruh sejati, yang ketiga sukma. Tiga ini satu rangkaian. Jadi kita jasad yang seperti terlihat kasat mata seperti ini,
lalu kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, bisa bernafas, makan, minum itu dengan adanya ruh di dalam diri kita. Jadi jasad sama ruh itu satu rangkaian, nggak bisa terpisah. Jika jasad sama ruh terpisah, ya meninggal orang itu, otomatis meninggal. Karena ruh hanya Allah yang bisa mengendalikan. Nah, yang ketiga adalah sukma. Sukma sendiri itu sifatnya bisa memisah diri dari diri kita. Jadi jasad sama sukma sama ruh yang bisa memisahkan diri itu sukma. Jadi yang sering dipermainkan bangsa gaib, sering dipermainkan oleh para praktisi-praktisi pesugihan kayak gitu sukma kita, bukan ruh kita. Kalau ruh kita hanya Allah yang bisa memegang, hanya Allah yang bisa mengendalikan. Sedangkan sukma itu termasuk gaib juga sih, sifatnya gaib. Sukma itu diri kita tapi dalam wujud gaib. Diri kita dari apa? Versi gaib gitu. Jadi kita kan jasad ini kan kita yang versi fisik, versi materi lah. Sukma itu kita yang versi non materi, yang di alam gaib. Jadi ada beberapa juga sih ahli spiritual yang bisa kan ada istilah rogo sukmo gitu lah itu sukmanya yang keluar itu ada beberapa spiritual yang bisa kayak gitu lah. Kembali ke pesugihan tadi, jadi yang disiksa di sana dijadiin budak di sana itu sukmanya karena sukma sama bangsa gaib seperti itu tuh bisa jadi satu frekuensi, bisa jadi satu dimensi lah. Jadi bisa sukma itu disiksa di ya bisa ngerasain lapar, ngerasain sakit gitu bisa. Soalnya mereka itu pun juga sama kayak diri kita, cuman di beda alam aja, beda dimensi. Jadi persepsi masyarakat tentang yang ditumbalin itu kebanyakan kan persepsinya yang dikira kan jasadnya itu, bukan kalau jasad orang meninggal tetap udah dikebumikan, udah itu udah masuk alam kubur, udah beda alam sama kita. Jin, manusia gitu, nggak ada yang bisa otak-atik, nggak bisa ngolah. Apalagi ruh, ruh itu udah di alam barzah, udah beda alam sama kita kalau orang itu udah meninggal. Jadi yang masih tertinggal di dunia itu cuman sukmanya. Dan sukmanya itu yang udah dijadiin tumbal, nah di sananya, di lokasinya itu dijadiin budak, dijadiin wah segala macam. Konon kabarnya ada yang dijadiin itu kalau kabar dari masyarakat itu jadiin jembatan lah, dijadiin pondasi jalan dan sebagainya di kerajaan sana. Itu emang sangat mengerikan, praktek pesugihan emang sangat mengerikan. Nah, ada pertanyaan lagi itu dari beberapa teman, "Loh, kalau kayak gitu kok kenapa harus keluarga sendiri? Walaupun awal-awalnya bisa orang lain." Kalau orang lain biasanya ditumbalkannya bisa kena jadi tumbal karena sebab dianya itu mungkin udah memakai uang hasil pesugihan si oknum atau sudah biasanya dipancing pakai uang apa pakai makanan gitu yang enggak ketara ternyata itu cuman buat pancingan agar dia bisa ditumbalkan. Soalnya sekali tubuh kita mengkonsumsi hasil hasil jerih payah mereka, dalam tanda kutip hasil jerih payah pesugihan mereka, kita udah otomatis itu darah daging kita itu udah bisa masuk masuk apa ya, masuk spek buat ditumbalin ke mereka. Jadi bahaya juga sih. Jadi dalam Islam kan diajarkan tiap mau makan sesuatu atau tiap mau melakukan sesuatu kan dianjurkan membaca doa terlebih dahulu. Itu salah satu buat pencegahan bila ada yang melakukan praktek pesugihan seperti itu. Itu bisa mencegah. Utamanya sebut nama Allah, bismillah dalam melakukan apapun lah, niat itu utama. Kalau misal dari orang lain udah nggak ada, biasanya keluarga sendiri. Kalau keluarga sendiri biasanya otomatis mereka mengkonsumsi hasil jerih payah dari itu, harta dari pesugihan itu, udah otomatis biasanya. Jadi untuk ditumbalkan itu mudah. Juga bangsa gaib yang menyediakan praktek pesugihan seperti itu kan juga butuh tanda setia kita sebagai apa ya, pengabdi lah, pengabdi pesugihan. Jadi tanda setianya apa, biasanya diambil barang yang paling apa ya, yang paling
mengena di hatinya, misal anaknya atau istrinya atau bahkan orang tuanya itu, sebagai tanda pengabdian lah. Tapi kalau seperti itu kan pengabdiannya ke pengabdian ibu dunia ya, ke dunia, harta dunia buat apa, padahal umumnya orang yang melakukan praktek pesugihan itu malah tidak menikmati uang hasil pesugihannya. Dia hanya sekilas aja kelihatan terpandang mewah, terpandang oleh orang sekitar sebagai orang kaya gitu. Padahal dalam hati saya yakin itu nggak ada yang tentram itu hatinya. Hanya sekedar buat pamer aja, wah aku udah punya harta gini-gini. Nah, orang yang melakukan praktek pesugihan seperti itu biasanya itu kayak gitu pamer. Yang kedua, pelit, biasanya pelit. Soalnya gini, mereka itu punya prinsip, "Wah, ini aku yang jerih payah aku sendiri kok, suatu saat toh aku juga yang ngorbanin nyawa, kok mereka enak aja mau itu, ikut nikmatin harta kita," itu. Nah, biasanya tibane nantinya jadinya orangnya pelit, biasanya umumnya orang yang melakukan praktek pesugihan itu jadinya pelit. Walaupun misal anaknya atau keluarganya itu dermawan, tapi si pelakunya sendiri tetap pelit, biasanya pelit. Pelit dalam hal itu, berbagi. Soalnya ya suatu saat dianya sendiri yang bakal mengorbankan nyawa sih, jadi dianya nggak mau itu, apa, sekedar berbagi lah rezeki sedikit nggak mungkin. Kecuali emang karena dia udah ada niatan mau menumbalkan seseorang, itu. Jadi seperti itu sih tentang pesugihan, jadi yang disiksa di sana itu sukmanya lah, bentuk sukmanya yang disiksa di sana. Jadi sukma itu bisa merasakan sakit, tapi yang ekstrim itu di sana benar-benar disiksa, dijadiin ya apapun lah, si penumbal ini nggak pernah mau tahu urusan yang ditumbalin mati, ya udah mati aja itu, naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Ada beberapa tips untuk mencegah atau menghindari kita jadi tumbal. Yang pertama itu melakukan aktivitas apapun, apapun lah, makan atau minum atau mau melakukan perjalanan, baiknya kita dahulukan dengan berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah selesai melakukan apapun, berdoa juga, mensyukuri apa yang Allah sudah berikan pada kita. Soalnya penumbalan itu, ya nih ada satu lagi nih yang sering saya temui. Enggak cuma dikasih makanan. Sekarang praktek penumbalan itu ada juga yang naruh tumbalnya itu di jalan-jalan raya, di pinggir-pinggir jalan raya. Jadi jin atau bangsa gaib yang ditugaskan untuk mencari tumbal itu disebar bebas di jalan raya. Nah, makanya seringnya ada kecelakaan di jalan raya itu kayak gitu malahan. Di samping kecelakaan emang asli kecelakaan ya, kadang ada di momen-momen tertentu, misal di bulan tertentu gitu, banyak sekali kecelakaan di suatu titik gitu, di suatu lokasi jalan, biasanya itu ada pasangan itu, saji apa tumbal. Jadi jin apa bangsa gaib yang disuruh mencari tumbal sendiri, bukan pelaku pesugihannya yang mencari tumbal. Nah, sekarang ada yang kayak gitu, itu lebih mengerikan sekali, itu malah ambil korbannya secara acak itu. Biasanya yang diambil itu orang yang nuwun sewune jarang beribadah, jauh dari Allah, hatinya itu ya hatinya kurang dekat lah sama Yang Maha Pencipta. Itu praktek pesugihan yang seperti itu lebih berbahaya itu. Kita harus waspada, hati-hati. Jadi setiap melakukan aktivitas apapun baiknya emang disarankan sebaiknya berdoa. Menurut ya kalau kepercayaannya beda ya menurut kepercayaan masing-masing aja. Itu lebih baik daripada kita ngawur aja di jalan. Misal telat kerja apa telat sekolah langsung aja ke berangkat itu, jangan-jangan seperti itu. Dahulukan berdoa di setiap melakukan apapun ya. Jadi praktek pesugihan itu ada yang ngasihin uang apa makanan, ada juga yang itu, yang disebar bebas, itu lebih berbahaya. Ya mungkin kiranya kurang lebihnya seperti itu pembahasan saya tentang
korban pesugihan, korban penumbalan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada diskusi bisa kita sharing di kolom komentar. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua.